Susio Sigit Prabowo MSI. Dengan segala hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, tadi kami nanya Pak Menpora, Pak saya ini harus nyebut siapa dulu, bingung saya kan. Mohon izin Pak, jadi karena beliau sudah mengizinkan untuk menyebut siapa aja terlebih dahulu, mohon izin dalam kesempatan ini yang pertama, yang terhormat Bapak Menko Polhukam yang saat ini mengikuti siadari. Beliau senior HMI dan juga salah satu presidium di Kahmi, Pak ya. Pak, saya hafal Pak. Yang kami hormati Bapak Menpora, Bapak Zainuddin Amali, Kakanda, Bahlil, Kepala BKPM. Biasanya beliau panggil saya Kakanda, hari ini saya panggil beliau Kakanda juga. Yang kami hormati Bapak Yusuf Kala, kalau memang masih mengikuti, Bapak Akbar Tanjung selaku senior HMI. Mungkin ada Pak Hamdan Sulfa, Mas Viva Yoga, mohon izin, dan seluruh senior HMI, senior Kahmi, seluruh presidium yang ada, rekan-rekan ketua atau yang mewakili dari Cipayung Plus, dan tentunya tuan rumah, pejabat ketua umum Mas Arya, serta seluruh kader HMI dimanapun berada. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa malam hari ini kita semua bisa bertemu di dalam acara Milad ke-74 HMI dalam kondisi semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan ini dengan melaksanakan protokol kesehatan. Oleh karena itu sekali lagi kepada panitia saya ucapkan terima kasih. Mohon izin Pak, kami laporkan seharusnya malam ini saya berada di Jogja Pak dengan Panglima Pak. Namun karena ada undangan dari pimpinan HMI, jadi saya memberanikan diri melapor kepada Pak Panglima, Pak boleh enggak berangkatnya ditunda besok. Dan ternyata alhamdulillah, jadi beliau setuju bahwa kita berangkat besok. Jadi hari ini saya bisa hadir bergabung dengan seluruh rekan. Tentunya merupakan kehormatan bagi saya untuk berdiri di sini. Dan tadi disampaikan bahwa Pak Kapolri kalau bisa jadi keynote speaker. Mohon izin Pak, karena yang ikut hadir saat ini tentunya Bapak Menteri Senior, terus banyak yang profesor Pak. Jadi tentunya mohon maaf Mas Arya, saya tidak berani Mas. Jadi dalam kesempatan ini saya hanya ingin lebih mengakrabkan, walaupun sebenarnya saya sudah banyak kenal dengan adik-adik HMI ini Pak, karena memang pergaulan kita sudah cukup lama ya Mas Arya. Utamanya semenjak saya mulai dari Kapolda Banten pada saat itu, maka saya sudah dekat dengan kamu. Jadi
Jadi kita biasa ngobrol bareng-bareng, makan bareng-bareng, tapi juga kadang-kala ya terpaksa kita main sandiwara Pak, kejar-kejaran gitu. Ya itu bagian dari seni Pak. Memang beda Pak, antara kader yang muda sama yang sudah senior. Jadi kalau yang muda itu bawaannya panas Pak, berapi-api Pak, seperti ketua umum tadi. Tapi begitu Pak Menpora yang di atas mimbar adem gitu Pak. Kalau Bang Bahlil kadang-kala panas, kadang-kala adem. Ya itu biasa Pak. Jadi memang itu adalah dinamika yang harus dijalani. Jadi semangat harus tetap ada, karena memang untuk mengisi bangsa ini perlu ada semangat yang terus dikobarkan. Jadi saya mendukung kalau rekan-rekan dari HMI terus bersemangat, berapi-api. Yang terhormat, saya lupa, saya ditemani Pak dengan pejabat utama Mabes, ada Pak Kadif Humas, kemudian Pak Kadif Propam. Nanti kalau bertemu di lapangan tolong ditegur. Kemudian ada Pak Kapolda Metro, mungkin rekan-rekan sudah hafal semua, karena pasti sering bertemu di lapangan. Ada di belakang ada Pak Dirtipiter, Pak Sahar yang saat ini baru saja keluar TR menjadi Wakabareskrim. Pak Asep ini juga mungkin rekan-rekan banyak yang sudah kenal, utamanya Patko yang di Jabodetabek. Baik, jadi saya harus ngomong apa ya? Yang jelas begini, tentunya dalam kesempatan ini kita bersama-sama mengetahui bahwa Indonesia saat ini sedang dihadapkan dalam situasi sulit ya, dimana situasi global pun juga mengalami hal yang sama, bahwa kita hampir 226 negara menghadapi pandemi COVID. Artinya ini bukan masalah biasa, dan ini adalah masalah luar biasa. Mungkin kadang-kala kita menganggap bahwa ini adalah suatu persoalan yang cukup dihadapi oleh pemerintah, kira-kira kan begitu. Tapi saya ingatkan pada rekan-rekan semua bahwa kali ini situasinya berbeda. Artinya peran serta dari seluruh masyarakat, seluruh elemen bangsa ini menjadi sangat penting. Ini yang kadang-kala mungkin harus saya bangkitkan kembali, walaupun di dalam situasi tertentu beberapa waktu yang lalu kita menghadapi situasi dinamika politik mungkin ya, dan saya rasakan bahwa semenjak tahun 2017 kemudian masuk ke 2019 itu kita merasakan bahwa kita terbawa dalam dinamika politik yang kemudian membuat suatu polarisasi, dan polarisasi itu sampai sekarang masih kita rasakan. Ini yang perlu saya ingatkan pada rekan-rekan semua, bahwa perbedaan di dalam kancah kepemimpinan gitu, itu adalah sesuatu hal yang selalu ada, karena memang selalu ada posisi di mana tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Di sisi yang sebaliknya juga pemerintah juga menginginkan bahwa kebijakannya ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Saya kira perjalanan dari pemimpin negara, siapapun kepala negaranya, dari waktu ke waktu
tentunya menginginkan bahwa setiap kebijakannya itu untuk menyejahterakan rakyatnya. Setuju ya? Namun demikian tentunya di dalam proses perjalanannya tentunya ada hal-hal yang mungkin perlu dilengkapi, perlu dikritisi, dan oleh karena itu tentunya hal tersebut menjadi ruang bagi para pemuda, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan aktivis untuk kemudian mengisi ruang tersebut. Karena itu juga sebagai sarana kontrol apakah kebijakan yang dilaksanakan ini sudah sesuai, berjalan sesuai dengan rel yang benar, atau mungkin ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Tapi ini adalah bagian dari dinamika dari suatu perjalanan. Yang perlu saya ingatkan bahwa saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID. Ini adalah tantangan bersama yang tentu harus kita hadapi juga bersama-sama. Tidak mungkin masalah ini dihadapi hanya oleh pemerintah saat ini, tapi perlu juga kemudian bersama-sama menyatukan kekuatan untuk menghadapi hal ini. Kenapa saya katakan demikian? Dari situasi yang normal pada saat itu, mungkin juga semuanya sudah tahu bahwa berdasarkan perhitungan dari beberapa lembaga survei internasional bahwa Indonesia ini memiliki banyak sumber daya, dan Indonesia ini juga memiliki kekuatan jumlah penduduk yang sangat besar, yang kalau kemudian ini bisa dimanfaatkan dengan baik, dikelola dengan baik, maka kita akan masuk di posisi nomor 5. Itu dalam situasi normal. Tapi tentunya bagaimana dengan saat ini? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Oleh karena itu tentunya perlu ada kebersamaan, ada persamaan persepsi dalam menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Dihadapkan juga dengan tantangan lingkungan strategis, saya kira. Bagaimana situasi yang terjadi di luar negeri, di lingkungan global, terkait dengan pergantian Presiden Amerika yang selalu tentunya membawa dampak terhadap kebijakan-kebijakan luar negerinya di Timur Tengah, dan tentunya kejadian di Timur Tengah tentunya akan berdampak terhadap situasi keamanan yang ada di dalam Indonesia. Belum lagi permasalahan terkait dengan masalah perang dagang antara Amerika dan Cina, itu juga tentunya berdampak terhadap situasi yang ada di dalam negeri. Jadi banyak hal yang tentunya kemudian harus kita persiapkan untuk menghadapi hal-hal tersebut. Kemudian yang harus kita ingat bahwa bagaimana situasi saat ini, negara-negara di luar melihat Indonesia ini sebagai suatu potensi yang kemudian mau tidak mau kita juga harus berpikir apakah potensi ini akan kita kelola sendiri atau negara di luar yang akan menguasai kita. Jadi situasi di Timur Tengah yang kalau ditarik ke Indonesia kemudian memunculkan friksi, kemudian memunculkan seolah-olah itu permasalahan keyakinan, sebenarnya di sana tidak lebih dari upaya untuk mengambil dan mengelola sumber daya yang ada di Timur Tengah. Caranya dengan ya mau tidak mau harus ada keributan, harus ada kerusuhan sehingga kemudian sumber daya tersebut bisa dikuasai. Saya khawatir dengan kondisi Indonesia karena dampak dari polarisasi tersebut sampai sekarang masih ada, maka
tanpa kita sadari, kita juga akan dibawa ke nuansa seperti itu. Ini yang perlu saya ingatkan kepada rekan-rekan semua. Artinya, kapan di mana kita harus berbeda pendapat, namun kapan di satu sisi kita harus bersatu. Itu yang tentunya harus selalu kita tanamkan, sehingga kemudian ada nilai-nilai yang harus kita jaga. Nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kesatuan dalam rangka untuk menjaga NKRI kita. Karena suasana itu kita rasakan. Yang perlu saya ingatkan bahwa perang zaman sekarang, kalau ini sering disampaikan juga oleh Panglima, dan ini saya coba ingatkan bahwa perang zaman sekarang mungkin sudah tidak seperti dulu, perang konvensional dengan menggunakan pesawat, kemudian dengan tank, tapi bagaimana kemudian memunculkan proksi, menggunakan pihak ketiga, antar kita dibenturkan, kemudian ujung-ujungnya setelah kita ribut, sumber daya alam kita yang dikuasai. Nah ini apa betul begitu? Ya, tentunya dengan melihat pengalaman yang ada, 350 tahun kita dijajah, nggak merdeka-merdeka, itu karena kita kan dipecah belah. Dengan aneka keberagaman budaya, keberagaman suku, keberagaman agama yang ada, tentunya potensi itu akan selalu ada. Jadi ini yang harus selalu kita ingatkan, bahwa kita sudah sepakat pada saat itu 17 Agustus 45 Indonesia berdiri sebagai negara kesepakatan, di mana di dalamnya memang berdiri di atas keberagaman. Tentunya itu harus kita pertahankan, karena itulah kekuatan bangsa Indonesia. Ini yang selalu ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan. Terkait dengan masalah pandemi COVID, tentunya perlu ada satu kesamaan untuk menghadapi pandemi ini, dan itu salah satunya adalah bagaimana agar COVID ini segera bisa kita tekan. Tentunya dengan bagaimana kita melaksanakan aturan terkait dengan masalah protokol kesehatan. Ini masuk ke situ nggak apa-apa ya, karena memang ini kondisi yang kita hadapi sehari-hari, bahwa sampai saat ini angkanya masih lumayan tinggi, walaupun kemarin beberapa upaya sudah dilaksanakan, mulai dari PSBB, PPKM, sampai dengan PPKM Mikro. Itu semua dilakukan dalam rangka untuk menekan laju pertumbuhan COVID. Beberapa negara yang kita lihat cukup berakhir, Wuhan sebagai salah satu contoh, ya mungkin di sana karena sistem negaranya memungkinkan untuk melakukan tindakan dan disiplin keras, maka dalam waktu tidak lama saat ini mereka sudah kembali normal terkait dengan masalah pandemi COVID. Tapi yang hampir mirip-mirip, negara India yang kemudian menerapkan PPKM Mikro dan ternyata berhasil. Sehingga tentunya kali ini kita mencoba untuk melaksanakan PPKM Mikro. Dan dalam waktu 2 minggu ini kita lihat bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan ya, dari angka positif yang biasanya rata-rata di angka 13.000, maka hari ini sudah masuk ke angka 6.000 ya Pak ya, kalau nggak salah. Turun. Mudah-mudahan ini terus bisa berlanjut. Artinya hal ini harus kita pertahankan. Siapa yang harus berperan? Kita semua. Paling tidak dengan mengedukasi, karena memang sangat sulit dalam situasi yang ada, mungkin karena waktu yang sudah sekian lama, dan kemudian masyarakat sudah mulai jenuh, dan kemudian juga situasi ekonomi dihadapkan pada pilihan, kalau saya nggak kerja, saya nggak makan, jadi lebih baik saya kerja walaupun menghadapi risiko. Hal-hal tersebut tentunya kemudian perlu ada edukasi sehingga semuanya bisa berjalan. Angka COVID bisa turun, namun di satu sisi ekonomi bisa kita jaga.
tentunya rekan-rekan semua mengetahui dan mengikuti bagaimana pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama dulu di tahun 2020 kita di angka 2%, kemudian tiba-tiba turun minus 5, dan saat ini alhamdulillah di kuartal keempat kemarin minus 2 ya. Ya, harapan kita kalau kita betul-betul bisa menjaga, menegakkan aturan protokol kesehatan, bagaimana kita melaksanakan 3M, pakai masker, jaga jarak, kemudian memakai hand sanitizer, dan kemudian mengurangi mobilitas. Di satu sisi, bagaimana kemudian kita meyakinkan ke saudara-saudara kita bahwa kalau kira-kira ada tanda-tanda yang mirip-mirip dengan gejala COVID, segera menginformasikan atau segera melapor ke petugas kesehatan, sehingga kemudian dari situ bisa dilakukan tracing, kemudian dites, kemudian dilakukan treatment. Kalau itu betul-betul bisa kita lakukan, mudah-mudahan kita yakin bahwa di kuartal pertama ini pertumbuhan bisa positif, dan ini penting, perlu ada kerja keras dari kita semua. Itu yang tentunya perlu peran dari rekan-rekan untuk ikut hadir di situ, untuk ikut memberikan edukasi, untuk mengajak supaya masyarakat betul-betul bisa memahami ini dengan bahasa dari rekan-rekan. Karena kadang-kadang kan saya sering mengatakan kalau menggunakan bahasa polisi itu susah gitu kan, menjelaskannya susah. Makanya beberapa waktu yang lalu saya sowan ke beberapa tokoh, mulai dari Muhammadiyah, ke NU, ke Robitoh, dalam rangka untuk mentransfer ini Pak, bahasa polisinya seperti ini, kalau bahasa umat seperti apa, kira-kira seperti itu. Jadi hari ini saya bicara dengan Mas Arya, kalau bahasa mahasiswa seperti apa gitu. Tapi intinya itu, jadi bagaimana kita menjaga keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi untuk betul-betul kita kawal sehingga situasi yang ada di Indonesia bisa kembali menjadi baik. Kegiatan vaksinasi nasional saat ini sedang dilaksanakan beberapa hari. Kita lihat bahwa selain tenaga kesehatan sekarang sudah mulai bergeser ke para pedagang, karena memang itu tidak bisa dihindari. Mereka selalu ada di pasar, karena memang kalau tanpa ada pedagang maka kita juga tidak bisa mendapatkan kebutuhan untuk makan dan sebagainya. Itu karena primer ya saat ini mereka yang diberikan kesempatan vaksinasi. Beberapa waktu yang lalu ada ide menjadi relawan vaksin ya kalau tidak salah. Tentunya ini saya laporkan ke Pak Kepala BKPM, barangkali ini bisa dilanjutkan Pak, karena waktu itu adik-adik udah semangat semua Pak untuk jadi relawan vaksin, itu ditunggu-tunggu. Belum jadi Mas ya? Belum jadi, izin Pak. Enggak, karena beliau sahabatnya, jadi saya lapornya ke beliau. Jadi hal-hal tersebut tentunya hal-hal positif yang nanti rekan-rekan bisa ikut. Kemudian harapan kita vaksinasi nasional ini bisa berjalan lancar. Kami dari Polri juga berperan di dalamnya, baik sebagai vaksinator, jadi kami juga punya tenaga-tenaga kesehatan yang kemudian diajari untuk bagaimana bisa memberikan vaksinasi. Saya kira dari HMI juga banyak adik-adik yang di sekolah kedokteran ya, banyak juga yang mungkin itu bisa bergabung menjadi vaksinator barangkali Pak ya. Artinya itu juga bisa mempercepat proses vaksinasi. Itu terkait dengan kegiatan vaksinasi. Kemudian pemulihan ekonomi nasional, saya kira banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ada kurang lebih 680 sekian triliun yang diguyurkan dalam berbagai macam program. Ada UMKM, ada korporasi, ada hal-hal yang bersifat untuk mendukung kegiatan menekan COVID, termasuk juga bagaimana supaya
jaring pengaman sosial tetap bisa berjalan, semuanya dilakukan. Artinya itu adalah bentuk keseriusan dari pemerintah, dan tentunya ini harus betul-betul bersama kita kawal, karena memang ini anggaran besar, dana besar yang harus kita awasi. Kami dari kepolisian juga membentuk satgas untuk mengawasi itu, tentunya dalam posisi agar penyalurannya tepat sasaran, tepat waktu, dan tentunya bagaimana mengurangi risiko kebocoran. Di sini peran dari rekan-rekan tentunya juga menjadi sangat penting, bagaimana untuk ikut mengawasi hal ini, karena ini adalah kepentingan kita bersama. Karena ini meleset, maka tentunya juga hasilnya juga akan meleset. Jadi hal-hal tersebut tentunya penting kemudian kita ikut terlibat di dalamnya. Masalah UMKM, ini juga saya kira banyak, mumpung ini salah juga. Kenapa saya yang harus bicara? Harusnya Pak ini Kakanda Bahlil kan begitu. Kalau saya yang depan, saya ngomongin cuma persatuan dan kesatuan aja. Tapi kalau beliau kan bicaranya bagaimana menjadi entrepreneur kan gitu. Jadi, tapi habis ini bisa Pak Kakanda mempersiapkan untuk adik-adik AMI bisa menjadi entrepreneur muda yang kemudian bisa mengisi ruang-ruang untuk kegiatan UMKM, sehingga ekonomi masyarakat bisa bertumbuh dalam situasi seperti ini. Jadi banyak hal yang memang bisa kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu terjadi perdebatan masalah Undang-Undang ITE, dan pada saat itu Bapak Presiden kemudian menyampaikan pada kita untuk hati-hati dalam menerapkan Undang-Undang ITE. Dan memang kita sadari bahwa selama ini posisi kita serba salah. Serba salahnya apa? Ada laporan dari A kita terima, dianggap kita berpihak kepada si A. Si B lapor, si A bilang kenapa kamu bela B. Jadi posisi kita serba salah gitu kan. Di satu sisi kalau kita lihat bahwa penggunaan dunia maya yang tidak berhati-hati, dan kemudian dampak dari polarisasi yang sampai sekarang belum selesai, itu tentunya juga kemudian masih terus terlihat. Polarisasinya kelihatan sekali kalau di dunia maya. Kebetulan kita punya alatnya, kita bisa lihat bahwa pengelompokannya luar biasa. Jadi dari situ kita kemudian melihat bahwa ini adalah salah satu sumber masalah yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu kami segera menindaklanjuti dan kemudian membuat direktif nanti terkait dengan bagaimana menerapkan undang-undang ITE yang baik. Tentunya terkait yang sifatnya, karena ini berbeda persepsi juga. Hoax, kritik itu beda-beda tipis kan gitu. Pencemaran nama baik sama kritik itu beda-beda tipis. Ini serba sulit. Jadi ini memang potensial untuk membuat kondisi bangsa menjadi terpecah belah. Oleh karena itu ke depan yang bersifat pengaduan itu kita minta untuk pelapornya adalah korbannya langsung, sehingga tidak perlulah diwakil-wakil lagi. Karena kalau yang lapor nanti bisa diwakili selalu begitu, akhirnya rame akhirnya menyebabkan situasi jadi panas terus. Sementara kondisi kita saat ini, kita lagi nggak butuh itulah. Buat apa sih panas-panas? Kita lagi butuh bersatu, karena yang kita hadapi ini masalah serius gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kira-kira bisa memecah belah, tentunya kita coba berikan ruang-ruang untuk bisa bermediasi, kemudian diselesaikan dengan cara restoratif seperti itu, supaya situasi menjadi lebih baik. Karena kita sedang butuh bersatu, bukan butuh berantem. Kritik boleh, itu selalu harus ada, karena itu sebagai balancing, sebagai kontrol.
Tapi tidak perlu sampai harus lumayan banyak bahasa aja komentar. Konfliknya berlebihan sehingga kemudian mengakibatkan perpecahan, konflik horizontal. Tapi tentunya terhadap hal-hal yang kemudian membuat memecah belah, kemudian ada muncul gerakan di beberapa wilayah, mau tidak mau saya harus proses, karena itu bagian dari upaya untuk meredam agar supaya jangan sampai ada konflik horizontal. Itu yang nanti ke depan kami laksanakan, dan tentunya kami mohon dukungan dari rekan-rekan untuk membantu edukasi ini. Kita siapkan yang namanya virtual police, yang isinya nanti begitu ada keluar terkait dengan ucapan-ucapan atau statement yang kira-kira melanggar, maka akan kita ingatkan. Kita ingatkan bahwa ini tidak boleh, lakukan kegiatan, gunakan ruang cyber dengan baik yang beretika. Itu yang nanti ke depan akan kita coba untuk kita kedepankan. Jadi dalam kesempatan ini sekali lagi saya menghimbau, saya mengajak rekan-rekan bahwa kita semua sedang menghadapi masa sulit. Tapi manakala kita mampu bersatu dan kemudian kita bisa melompat menghadapi masalah ini, maka insya Allah Indonesia Emas 2045 bisa kita capai. Jadi itu yang harus selalu kita ingat, bahwa kami, beliau-beliau, Pak Zainuddin, senior-senior ini saat ini kebetulan diberikan kesempatan untuk berkontribusi di institusi-institusi yang tentunya ini semua kita persiapkan buat masa depan generasi kita. Jadi kita hanya menyiapkan nanti yang mengawai rekan-rekan semua. Jadi tentunya kalau sudah begitu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kemudian mensukseskan seluruh program, utamanya dalam rangka menghadapi situasi COVID ini sehingga kita bisa kembali normal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat Disnatalis yang ke-74. Semoga HMI semakin aktif dan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.